Nurul Safira 12 MIPA 5. Materi metabolisme. Pengertian metabolisme. Metabolisme adalah seluruh reaksi biokimia yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan yang terjadi di dalam suatu organisme. Reaksi kimia terjadi akibat interaksi spesifik secara teratur antara molekul-molekul di dalam lingkungan sel beserta dengan perubahannya. Metabolisme adalah proses ketika tubuh mengubah makanan dan minuman yang dikonsumsi menjadi energi. Selama proses yang kompleks tersebut, kalori dalam makanan dan minuman digabungkan dengan oksigen untuk melepaskan energi yang dibutuhkan tubuh untuk berfungsi. Metabolisme tergolong menjadi dua, yaitu anabolisme dan katabolisme. Anabolisme atau proses pembongkaran. Anabolisme adalah lintasan metabolisme yang menyusun beberapa senyawa organik sederhana menjadi senyawa kimia atau molekul kompleks. Anabolisme memproses sintesis senyawa kimia kecil menjadi besar menjadi molekul yang lebih besar, seperti yang terjadi pada asam amino yang diubah menjadi protein. Katabolisme atau proses penyusunan. Katabolisme adalah lintasan metabolisme yang merombak suatu substrat kompleks molekul organik menjadi komponen-komponen penyusunnya sambil melepaskan energi, pada umumnya berupa ATP. ATP adalah sumber energi langsung bagi semua kegiatan metabolisme di dalam sel. Reaksi-reaksi kimia yang terjadi dalam metabolisme tersebut akan dipengaruhi lajunya oleh protein khusus yang disebut enzim. Tanpa enzim, laju metabolisme lambat. Pengertian enzim. Enzim adalah biomolekul berupa protein yang berfungsi sebagai katalis dalam suatu reaksi kimia organik. Fungsi enzim sebagai biokatalisator suatu reaksi kimia. Energi yang diperlukan oleh enzim di dalam reaksi kimia sangat kecil sehingga berfungsi menurunkan energi aktivasi. Struktur enzim. Gugus protein atau apoenzim. Apoenzim merupakan bagian dari enzim aktif yang mana tersusun atas protein yang bersifat mudah berubah terhadap faktor lingkungan yang ada di sekitarnya. Gugus non-protein atau prostetik. Prostetik adalah senyawa organik yang berasosiasi kuat dengan apoenzim. Gugus prostetik terikat kuat, dan selama reaksi berlangsung, tidak akan dilepas atau diuraikan. Sifat-sifat enzim. 1. Enzim tersusun atas protein. Komponen penyusun utama enzim tersusun atas protein, tapi tidak semua protein merupakan enzim. 2. Enzim merupakan biokatalisator. Seperti dalam pengertiannya, enzim bersifat biokatalisator, itu berarti enzim hanya mengubah kecepatan reaksi dengan menurunkan energi aktivasinya. 3. Enzim bekerja secara spesifik. Suatu enzim hanya bekerja pada substrat yang spesifik untuk membentuk produk yang spesifik juga. 4. Enzim dapat digunakan berulang kali. Selama enzimnya nggak rusak, enzim bisa dipakai berulang-ulang karena nggak ikut bereaksi. 5. Enzim tidak ikut berubah menjadi produk. Walaupun enzim bekerja untuk mengubah substrat menjadi produk, tapi enzim nggak ikut berubah menjadi produk juga ya. 6. Kerja enzim bersifat bolak-balik. Suatu enzim dapat melakukan reaksi dua arah, yaitu dari substrat menjadi produk atau produk menjadi substrat. Cara kerja enzim. A. Teori Locke and Key. Menurut teori ini, suatu enzim hanya bekerja untuk satu jenis substrat saja yang akan berikatan pada sisi aktif. Enzim diibaratkan sebagai gembok dan substrat diibaratkan sebagai kunci. Enzim bergabung dengan substrat membentuk kompleks enzim substrat. B. Teori Induced Fit. Menurut teori ini, hanya substrat yang mampu menginduksi perubahan halus pada sisi aktif enzim yang dapat berikatan dengan enzim dan membentuk kompleks enzim substrat untuk menghasilkan produk. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. 1. Suhu. 2. Derajat keasaman atau pH. 3. Konsentrasi enzim dan substrat. 4. Zat-zat penggiat. 5. Zat-zat penghambat. Zat-zat penghambat terbagi 3, yaitu inhibitor kompetitif, inhibitor non-kompetitif, dan inhibitor umpan balik. Sekian dan terima kasih.